Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya gizi prakonsepsi bagi wanita usia subur. Siapakah WUS itu? Wanita usia subur atau WUS adalah wanita dalam rentang usia 15 hingga 49 tahun tanpa memandang status pernikahan. Usia ini juga dianggap sebagai usia produktif bagi wanita, di mana wanita dianggap siap menjadi calon ibu. Apa itu prakonsepsi? Prakonsepsi adalah masa sebelum terjadinya pembuahan, yaitu sebelum sel sperma bertemu dengan sel telur. Periode ini juga merupakan masa yang tepat untuk mempersiapkan kehamilan. Gizi prakonsepsi. Pada masa prakonsepsi, pemenuhan gizi yang seimbang sangat penting karena akan memengaruhi kesehatan ibu, proses kehamilan hingga kualitas tumbuh kembang calon bayi. Zat gizi yang dibutuhkan WUS terbagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro terbagi menjadi tiga, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat gizi mikro terbagi menjadi asam folat, zat besi, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, selenium, dan kalsium. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber utama energi untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, karbohidrat juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak serta sistem saraf janin. Protein. Protein adalah zat gizi makro yang berperan penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk enzim, hormon, serta menjaga sistem imun. Protein bermanfaat untuk membentuk jaringan dan organ janin, mendukung pertumbuhan otot, kulit, otak, serta meningkatkan berat badan lahir yang lebih optimal. Protein dapat kita temukan pada makanan sehari-hari seperti ikan, telur, ayam, daging, tahu, tempe, dan lain-lain. Lemak adalah salah satu makronutrien yang penting bagi tubuh untuk energi, pertumbuhan, perlindungan organ, dan penyerapan vitamin. Manfaat lemak bagi janin yaitu untuk mendukung perkembangan otak, sistem saraf, retina mata, dan menjadi sumber energi selama pertumbuhan janin. Makanan yang mengandung lemak diantaranya daging, keju, susu, santan, minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan lain-lain. Zat besi. Besi adalah mineral esensial yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah. Manfaat untuk ibu yaitu mencegah anemia, mengurangi resiko kelelahan, perdarahan, infeksi, dan persalinan prematur, serta meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen. Manfaat zat besi untuk janin diantaranya membantu pembentukan sel darah merah janin, mendukung pertumbuhan organ, mencegah berat badan lahir rendah, serta gangguan perkembangan otak. Sumber makanan yang mengandung zat besi diantaranya hati sapi, daging merah, ikan, brokoli, bayam, kelor, kacang-kacangan, buah naga, buah bit, dan lain-lain. Asam folat. Asam folat adalah vitamin B9 yang berperan penting dalam sintesis DNA, pembelahan sel, dan pembentukan sel darah merah. Manfaat asam folat untuk ibu adalah untuk mencegah anemia megaloblastik, mendukung pembentukan sel baru, serta mempersiapkan tubuh sebelum dan selama kehamilan. Manfaat asam folat untuk janin yaitu untuk mencegah cacat tabung saraf, membantu pembentukan otak dan sumsum tulang belakang, serta mendukung pertumbuhan janin. Sumber makanan yang mengandung asam folat diantaranya adalah sayuran hijau, kacang-kacangan, buah-buahan, telur, dan ati sapi. Selanjutnya vitamin A. Vitamin A adalah larutan lemak yang berperan dalam penglihatan, sistem imun, dan pertumbuhan sel. Manfaat vitamin A bagi ibu hamil yaitu untuk menjaga kesehatan mata, kulit, sistem kekebalan tubuh, dan membantu pertumbuhan jaringan reproduksi. Sedangkan pada janin, membantu pembentukan mata, jantung, paru-paru, ginjal, tulang, dan sistem imun janin. Sumber makanan yang mengandung vitamin A diantaranya hati sapi, kuning telur, keju, susu, wortel, ubi, brokoli, dan lain-lain. Vitamin B6. Vitamin B6 adalah vitamin larut air yang berperan dalam metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat serta fungsi saraf. Manfaat vitamin B6 bagi ibu hamil yaitu untuk membantu metabolisme energi, mengurangi mual, muntah pada awal kehamilan, dan mendukung pembentukan hemoglobin.
sedangkan pada janin mendukung perkembangan otak, sistem saraf, dan metabolisme protein pada janin. Sumber nutrisi vitamin B6 diantaranya ikan, daging unggas, pisang, sayur hijau, alpukat, kacang-kacangan, dan lain-lain. Vitamin B12. Vitamin B12 adalah vitamin larut air yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah, sintesis DNA, dan fungsi saraf. Manfaat pada ibu hamil yaitu mencegah anemia, menjaga fungsi saraf, bekerja bersama asam folat dalam pembentukan sel darah merah. Manfaat pada janin yaitu mendukung pembentukan sistem saraf pusat, perkembangan otak, dan pembentukan sel darah merah janin. Sumber makanan yang mengandung B12 diantaranya ikan, seafood, telur, daging, dan lain-lain. Vitamin C. Vitamin C adalah vitamin larut air yang berperan dalam pembentukan kolagen dan sebagai antioksidan. Manfaat untuk ibu hamil diantaranya meningkatkan daya tahan tubuh, membantu penyerapan zat besi, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Manfaat untuk janin diantaranya membantu pembentukan kolagen, tulang, kulit, pembuluh darah, serta mendukung pertumbuhan plasenta dan jaringan janin. Sumber makanan yang mengandung vitamin C diantaranya jeruk, kiwi, stroberi, pepaya, brokoli, bayam, dan lain-lain. Vitamin D. Vitamin D adalah nutrisi penting yang membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, otot, dan sistem kekebalan tubuh. Manfaat untuk ibu yaitu menjaga kesehatan tulang dan gigi, meningkatkan penyerapan kalsium, serta mendukung fungsi imun. Manfaat untuk janin, membantu pembentukan tulang dan gigi janin, serta mendukung perkembangan sistem imun dan pertumbuhan tulang. Sumber nutrisi vitamin D diantaranya yaitu sinar matahari pagi, ikan, telur, ati sapi, dan lain-lain. Vitamin E. Vitamin E adalah vitamin larut lemak yang berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan. Manfaat untuk ibu yaitu melindungi sel tubuh dari radikal bebas, menjaga kesehatan reproduksi, dan meningkatkan fungsi sistem imun. Sedangkan manfaat untuk janin yaitu untuk membantu perkembangan sel dan jaringan serta melindungi janin dari kerusakan akibat stres oksidatif. Sumber makanan yang mengandung vitamin E diantaranya bayam, brokoli, biji bunga matahari, dan lain-lain. Kalsium. Kalsium memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin. Di antaranya yaitu menjaga kesehatan tulang dan gigi ibu, mencegah resiko preeklamsia, mendukung fungsi otot dan transmisi saraf. Manfaat untuk janin di antaranya yaitu pembentukan tulang dan gigi janin yang kuat, perkembangan jantung, otot, dan saraf, regulasi detak jantung janin, dan mineralisasi tulang untuk pertumbuhan. Sumber makanan yang mengandung kalsium diantaranya susu, keju, bayam, brokoli, tempe, tahu, ikan, dan lain-lain. Zinc memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin. Manfaat zinc untuk ibu hamil diantaranya adalah mendukung sistem kekebalan tubuh, penting untuk pertumbuhan plasenta dan perbaikan sel, dan membantu metabolisme vitamin A. Manfaat zinc untuk janin diantaranya adalah pembelahan sel yang cepat dan pertumbuhan organ, perkembangan otak dan sistem saraf, sintesis DNA dan pembentukan protein, serta mendukung pembentukan tulang. Sumber makanan yang mengandung zinc diantaranya seafood, daging merah, ayam, sapi, kacang-kacangan, dan lain-lain. Selenium. Selenium memiliki manfaat yang penting bagi kesehatan ibu dan janin, diantaranya mendukung fungsi tiroid yang sehat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan melindungi sel dari stres oksidatif. Manfaat selenium bagi janin yaitu untuk perkembangan tiroid janin yang normal, pertumbuhan sel yang sehat, mendukung perkembangan sistem saraf, dan perlindungan dari kerusakan oksidatif. Sumber makanan yang mengandung selenium diantaranya yaitu kacang, tiram, ikan, ayam, biji bunga matahari, beras merah, dan lain-lain. Selanjutnya masalah kesehatan gizi prakonsepsi dan dampaknya. Anemia. Anemia merupakan kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah wanita usia subur kurang dari 12 gram per desiliter dan pada ibu hamil kurang dari 11 gram per desiliter. Gejala umum anemia pada WUS adalah mudah lelah, lemas, lesu, mata berkunang-kunang, sulit konsentrasi, dan ngantuk. Dampaknya, anemia meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, kematian janin, hingga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Penyebab yang paling sering adalah kekurangan zat besi dan asam folat.
Obesitas atau berat badan berlebih dapat mengganggu keseimbangan hormon sehingga memengaruhi proses ovulasi, meningkatkan risiko infertilitas, dan memperbesar kemungkinan terjadinya keguguran. Obesitas juga berkaitan dengan meningkatnya risiko sindrom ovarium polikistik atau PCOS, yaitu gangguan hormonal yang ditandai dengan banyaknya kista pada ovarium dan siklus menstruasi yang tidak teratur. Kekurangan energi kronik. Kekurangan energi kronik atau KEK adalah keadaan ketika tubuh mengalami kekurangan energi dan protein dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini ditandai dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm atau indeks massa tubuh kurang dari 18, kg per meter persegi. 10 tips pemenuhan nutrisi seimbang berdasarkan 10 pesan gizi seimbang Kemenkes. 1. Syukuri aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayur dan cukup buah. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan setiap hari. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 9. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Ke-10. Lakukan aktivitas fisik secara teratur dan pertahankan berat badan normal. Terima kasih sudah menyimak.